Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustaz-ustaz semuanya, anda yang dirahmati Allah, mohon maaf kalau saya baru bisa menyampaikan kajian fikih yang berkaitan dengan puasa Ramadan baru bisa terlaksana hari ini karena minggu lalu masih ada halangan lagi. Namun anda semuanya, ini suaranya hambar kajian ya. Kalau hambar dimatikan aja di luar nggak apa-apa. Biasanya lebih jelas. Langsung saja anda semuanya, kita akan membahas kitab At-Tadhib. Mohon maaf ini belum bisa di copy ya, belum bisa jadi satu di modul anda semuanya karena ada keterlambatan mengirim yang sebelumnya, sehingga pakai layar kita ngaji bareng-bareng. Yang di rak kanan kiri kalau ada kitab Tadhib silahkan diambil, nggak apa-apa ya. Semoga aja masih ada ya. Biasanya enggak. Oke, kita akan mulai. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil darin amin ya rabbal alamin. Kitabus shaum atau kitabus siyam. Kita akan membahas masalah puasa karena ini berkaitan dengan puasa Ramadan. Kita mengulas ya, walaupun ini sebenarnya materi diulang-ulang, tapi kita mengulas, mengkaji ulang. Siapa tahu ada yang perlu kita benahi bersama-sama. Silakan anda nanti ngasih masukan ya. Wa syaraitu wujubis siyam, dan adapun syarat-syarat wajibnya puasa arba'atu asya, ada 4. Nah, ini maksudnya fardunya puasa. Nah, kalau diberani apa? Syarat itu sesuatu sebelum melakukan. Nah, ini yang harus dipenuhi. Nah, sehingga ketika terpenuhi syarat tersebut, maka sudah berkewajiban berpuasa namanya. Nah, kita kupas dulu dasar wajibnya puasa terlebih dahulu. Di situ ada catatan kaki. Al-aslu fi faridatis shaum mutlaqan qauluhu ta'ala, dasar kewajiban puasa atau wajibnya puasa yaitu didasarkan surat Al-Baqarah ayat 183. Ini sudah sangat-sangat masuk ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Ini kata-katanya tidak pakai ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu ya. Nah, ini kalau nanti kajian dalam bahasa Arab atau dalam tafsir Al-Qur'an, nah ini ada makna tersendiri. Bahwasanya di situ ending dari puasa la'allakum tattaqun. Maka diberikan panggilan yang terhormat dari Allah untuk kita yang melakukan, kita yang melaksanakan, dikategorikan sebagai alladzi. Ini satu level lebih tinggi daripada Islam. Nah, ya nanti ada Islam, ada iman, ada ihsan. Tingkatan tertinggi nanti ada ihsan. Ya. Itu nanti dalam kajian yang lain. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian asyam, yaitu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Sebagaimana
kutiba diwajibkan atas orang-orang min qablikum sebelum kamu la'allakum tattaqun. Semoga saja agar supaya kalian bertakwa, bisa menggapai ketakwaan. Di situ yang menunjukkan kata wajibnya mana? Kutiba. Kutiba di situ maknanya faradho atau furidho. Wa bi khususi Ramadan qauluhu ta'ala. Ini masih menunjukkan dasar yang masih umum. Ini kita diwajibkan puasa apa? Maka muncul ayat yang lain untuk pengkhususannya, ya. Pengkhususannya mana? Surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, Al-Quran juga sebagai bayyinat, penjelas dari petunjuk, wal furqan, yaitu pembeda antara hak dan yang batil. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Tidak tekannya di sini. Faman syahida, dan maka barang siapa yang menyaksikan minkum asyhara, di antara kalian, yaitu bulan ketika muncul pertama kali. Nah, ini biasanya kan ada bulan Syamsiah, ada bulan Hijriyah. Hadis ini yang menentukan ru'yatul hilal. Nah, ini kalau di akhir Sya'ban ini ada penentuan bulan Ramadan atau bulan puasa, ini juga sebagai dasar, ya. Faman syahida minkum syahra falyasum. Dan maka barang siapa yang melihat hilal atau bulan, maka berpuasa. Ya, ini sebagai dasar wajibnya puasa Ramadan. Wa haditsu minha, adapun hadis-hadis diantaranya adalah qaul sallallahu alaihi wasallam lil a'rabi, yaitu hadis yang disampaikan, ya, kepada orang Arab Badui. Ini ada orang-orang Arab Badui, orang-orang pedalaman datang kepada Rasul. Alladzi sa'alahu, yang bertanya, akhbirni madza farada alayya Allahu minas shaum. Dia datang jauh-jauh, datang kepada Rasul, gitu ya, menanyakan, ya, berikan kepadaku kabar, ya, apa yang Allah fardukan kepadaku alayya minas shaum, dari puasa. Yang menjadi puasa wajib bagiku apa? Faqala siyamu Ramadan, yaitu siam Ramadan. Ya, rawahul Bukhari. Ini diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari. Ada semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dasar puasa yang tadi dalam keumuman ayat 183 dikhususkan, yaitu di surah Al-Baqarah 185, dilandaskan hadis berikutnya sehingga jelas bahwasanya kutiba alaikumusiyam di sini adalah puasa Ramadan. Puasa yang lain berarti sunnah, ya. Puasa wajib yang lain apa? Puasa yang wajib yang lain, puasa nazar. Puasa apa lagi? Nanti kafarat. Kafarat itu juga wajib dijalankan. Kafarat ini sebagai denda ketika melakukan kesalahan terhadap sesuatu. Nanti di belakang, materi di belakang, kita akan bahas tentang kafarat, ya. Wa syara'u wujub syam, adapun syarat-syarat wajibnya puasa itu arba'atu asya, ada 4. Yang pertama al-islamu, yang pertama beragama Islam. Non muslim tidak wajib puasa. Maka ketika kita berjalan di mana-mana, mereka tidak wajib berpuasa. Kalau makan ya kita maklumi, begitu ya, karena mereka tidak wajib. Lah kalau ada orang yang baru masuk Islam, umurnya sudah 55 tahun, ya, masuk Islam, maka ketika mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad
Rasulullah, mengaku Islam, maka pada waktu itu juga dia sudah berwajiban puasa. Lah terus kewajiban sebelumnya bagaimana? Ya, ini kewajiban sebelumnya dalam Islam ini tidak dianggap. Maksudnya dia tidak harus menutup hutang puasa mulai balik sampai umur 55 tahun, tidak. Itu namanya Islam membebani dan memberatkan, ya, memberatkan. Padahal syariat Islam adalah meringankan. Maka kewajiban itu ketika sudah berislam, maka kewajiban disitulah baru dimulai, kehidupan baru dimulai. Terus bagaimana dosa-dosa sebelumnya? Insya Allah dengan bersyahadatnya Allah mengampuni, memaafkan semua khilaf dan dosa-dosa. Nah ini kaitannya dengan syarat berpuasa. Yang kedua wal bulugh, yaitu balik, ya, sudah mencapai usia akil balik. Kalau laki-laki ditandai ihtilam, kalau istilah ditandai ihtilam atau mimpi basah. Ini yang putri semoga saja juga paham, ya, semoga saja juga paham. Kalau yang perempuan tandanya haid, ya. Kalau dua-duanya tidak, maka batasnya umurnya 15 tahun. Ya, ini jadi kesepakatan bahwasanya 15 tahun. Nah, kalau memang dua-duanya belum, haid belum, terus ihtilam juga belum, nah, tingzalul mani, nah ini ditandai kalau laki-laki keluarnya sperma, ya, atau air mani. Ini menandakan mukallaf, dia mendapatkan kewajiban yang harus dijalankan dalam syariat Islam. Dan ketiga wal aklu, berakal, ya. Ini syarat yang ketiga adalah berakal. Kalau berakal ini sehat akalnya. Kalau gila berarti dia bebas dari kewajiban berpuasa. Nah, di situ ada hadisnya atau dasarnya, ada hadis rufi'al qalamu an thalathin, ya, bahwasanya pena itu diangkat, catatan-catatan itu diangkat, dan tidak diangkat, maksudnya begitu, ya. Ada 3 golongan, ya. Anin naimi hatta yastayqidhu, orang tidur sehingga bangun. Kalau ananda tidur panjang gitu, ya, nah ini tidur maksimal berapa jam, ya? Kalau malam 8 jam. Tapi kalau ananda ternyata tidurnya malam sampai jam 7 pagi, nah ini mungkin karena kecapean sebelumnya. Ada kewajiban nggak di situ? Ada kewajiban yang harus dijalankan? Mestinya kan kalau tidur malam jam 9 sampai jam 7 pagi, kewajiban apa yang harus dijalankan? Sholat subuh. Maka ketika prosesi tidur inilah dia terbebas dari kewajiban, ya. Kewajibannya kapan? Hatta yastayqidhu, sampai dia benar-benar bangun. Sesudah bangun maka dia wajib langsung wudu, melakukan sholat. Maka jangan ditunda-tunda, langsung sholat, ya. Ambil air wudu langsung sholat, jangan ditunda-tunda, begitu, ya. Nah, kalau kebablasannya puasa, apakah bangun langsung sahur? Ya tidak, enak sekali, ya, sahurnya di jam 7. Iya, nanti kayak puasanya anak-anak latihan. Tidak, ini hanya khusus untuk kewajiban sholat. Wal aklu, nah, ya, wal aklu. Ini tadi rufi al qalam an salasa, ya, 3 orang. Yang kedua, wa anis sobi hatta yahtalima. Orang yang kedua yang tidak dicatat amal-amalnya atau bebas dari kewajibannya adalah anak kecil sehingga hatta yahtalima, sehingga berihtilam tadi, bermimpi kalau laki-laki, gitu, ya. Yang perempuan adalah haid, seperti itu. Selama belum itu dan belum mencapai 15 tahun, ini masih rufi al qalam. Wa anil majnuni hatta ya'kila, ya. Majnun, orang gila sehingga dia sembuh dari kegilaannya itu, ya. Selama dia menjadi sebelumnya stres terus gila beneran, nah
ini terbebas dari kewajiban-kewajiban ya. Ya. Syarat yang berikutnya wal qudratu 'ala shaumi, yaitu mampu melakukan puasa ya, puasa sunnah. Ini puasa Ramadan, puasa yang wajibnya. Mampu melakukan puasa. Nah, yang dikatakan mampu melakukan puasa tentunya di situ ada syarat fisik ya. Syarat fisik ini sangat penting, menjadi pertimbangan utama. Nah, ini khususnya bagi orang yang sakit yang kemungkinan sembuhnya kecil. Nah, ini juga masuk di sini ya. Ya, al-qudratu 'ala shaum, berarti dia tidak mempunyai kemampuan qudrah untuk melakukan puasa. Termasuk juga orang-orang tua. Nah, ini orang-orang tua tentunya orang tua yang benar-benar sudah umurnya lanjut gitu ya, yang benar-benar tidak bisa melakukan puasa. Mungkin juga di sini masuk juga adalah orang-orang pekerja berat. Nah, ini pekerja yang ngangkat bahan berat, dia nggak mampu berpuasa, maka di sini masuk gugur. Tetapi bagi orang yang sehat yang tidak mampu pada waktunya melakukan, dia wajib qadha ya, mengqadha ya, menutup utangnya. Nah, ini karena dihitung hutang begitu. Tidak bebas begitu saja, tidak ya. Tidak dibebaskan begitu saja. Ya, di situ ada penjelasannya di qauli ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan terhadap orang-orang atau kewajiban terhadap orang-orang yang tidak mampu berpuasa, melakukan puasa adalah fidyah, membayar fidyah ya. Fidyah nanti ada penjelasannya fidyah. Fidyah itu adalah memberi makan seorang miskin dengan jumlah tertentu. Nah, jumlahnya berapa? Nah, kalau dalam fikih Syafi'i di situ ditentukan gitu ya. Kalau di Wahbah Suhaili 0,675 gram kalau di kita ya untuk berasnya. Berarti hampir 7 on ya. 7 on. Memberi orang miskin makan kenyang sehari. Nah, begitu ya, sehari. Dasar hadisnya mana? Di situ ada kata-kata yutawwakunahu ay yukallafunahu fala yutiquna. Ini bacaan ini ya Ibnu Abbas ini yutawwakunahu. Rawa al-Bukhari an Atha, Imam Bukhari meriwayatkan dari Atha, sami'a Ibnu Abbas yaqra. Ya, bahasanya Atha mendengarkan Abbas membaca Al-Quran, walal ladzina yutawwakunahu fidyatun ta'amu miskin. Tidak dibaca yutiqunahu tapi yutawwakunahu. Nah, ini bagian dari apa? Ragam bacaan Al-Quran ya. Ragam bacaan Al-Quran. Qala Ibnu Abbas berkata, laisat bimansukh. Ayat tersebut tidak dimansukh ya, berarti masih wa as-syekhul kabir, yang dimaksud yutiqunahu itu adalah syekh, orang tua renta yang sudah berumur begitu ya, umur lanjut. Wal mar'atul kabirah, kalau perempuan juga umur lanjut. La yastati'ani ayyasuma, mereka itu tidak mampu untuk berpuasa. Nah, ketika tidak mampu berpuasa ya, dicoba mungkin secara umur, secara fisik tidak memungkinkan begitu ya. Mereka terhitung secara medis sudah tidak mampu melakukan tentunya ya. Tidak asal tua kalau fisiknya kuat tetap wajib ya, tetap wajib. Nah, di sini syaratnya la yutiquna. Ya, maka kulli yaumin miskinan. Nah, fidyah di situ fayut aimani, maka ya di sini kulli yaumin miskinan, bahwasanya dia memberi makan begitu ya setiap hari itu satu orang miskin. Nah, nanti kalau di penjelasan yang lain di situ bahwasanya mud dan satu mud. Kita akan bahas nanti di bab fidyah di bagian belakang ya, di waktu yang lain. Oke, ada semuanya. Kita lanjutkan wa faraidus shaumi arba'ah. Nah, sekarang
Cek. Sekarang kita akan membahas rukunnya puasa. Nah, kita sudah berpuasa, tentunya sudah melakukan ini semua tentunya ya. Kalau ada yang kurang nanti kita coba perbaiki. Yang pertama, faraidus shaumi arba'atu asya. Fardunya puasa, rukun-rukunnya puasa ada 4 gitu ya. Nanti kalau ada rukun tambahan yang lain di kitab yang lain ya nggak apa-apa gitu ya. Yang pertama an-niyatu, niat ini bagian dari rukun segala perbuatan termasuk puasa gitu ya. Puasa innamal a'malu bin niyyah ya, bahwasanya sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung ya, diawali dengan niatnya begitu ya. Penjelasan di bawahnya kapan niat berpuasa gitu ya. Niat berpuasanya kapan? Qoblal fajri likulli yaumin. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i bahwasanya setiap hari sebelum fajar harus sudah berniat. Nah, makanya kalau di tarawih itu dipimpin oleh Bilal, nawaitu soma wadi anadai fardhi syahri ramadhana arisanillahi ta'ala. Itu sudah tepat gitu ya. Dan dasarnya apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa lam yubayyit, belum menetapkan niat, maksudnya di sini ya, asyama, niat puasa, qabla al-fajri, sebelum fajar, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Ini apa? Alias tidak punya nilai puasa. Ini hadisnya jelas sekali ya. Rawahu Daruqutni. Ya, Anda semuanya kaitannya dengan niat ini, makanya kita prioritaskan. Nah, di malam itu kita benar-benar gitu ya, saya sudah niat atau belum. Kalau pengen selamat, pengen selamat supaya kalau ada satu nggak niat supaya puasa saya bagaimana, begitu kan? Nah, kita bisa mengikut pendapat yang lain atau pendapat mazhab yang lain. Di pendapat Maliki bahwasanya puasa boleh diniatkan dalam 1 bulan penuh. Jadi di malam Ramadan awal itu saya berniat puasa 1 bulan penuh per bulan Ramadan karena Allah. Nah, ini kalau apa ya, ini untuk jaga-jaga gitu ya, untuk jaga-jaga. Nah, tapi kalau sudah telat dan lupa di pagi itu langsung niat di situ ya, langsung diniatkan saja. Karena lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Nah, ini hadisnya gitu ya. Terus rukun yang kedua, wal imsaku anil akli wasyurbi, yaitu menjaga dari makan dan minum. Makan apa saja, minum apa saja. Nah, ini makan dan minum di situ kan banyak gitu ya. Makanan berbagai macam makanan, minuman berbagai macam minuman. Nah, ini tentunya jalan menuju makan ini kan mulai mulut, yang bisa masuk ke perut itu adalah mulut, hidung. Ini bisa ya, hidung karena lubangnya satu, mulut menuju satu rongga juga. Nanti telinga juga bisa masuk satu rongga, akhirnya ke kerongkongan, akhirnya ke perut. Apapun yang masuk dari situ, kalau dari situ, nah ini nanti harus dijaga karena bagian dari rukun puasa. Nah, kalau ada yang masuk lewat di antara jalan itu, nah ini nanti bisa batal. Yang ketiga, rukunnya adalah al-imsak, bukan wal jima'u, dipisah, bukan. Jima ini apa? Berhubungan suami istri. Ini hati-hati bacanya ya. Dari wal imsaku di atasnya. Wal imsaku anil jima. Begitu maksudnya, begitu ya. Maksudnya menahan untuk tidak berhubungan badan suami istri. Anda jangan bayangkan dulu ya. Nah, ini sabar ya. Tapi untuk biologi nanti juga sudah dibahas di kelas 11 ya. Nah, seperti itu. Jima, berhubungan badan suami istri. Begitu ya. Nah, ini penjelasannya liqaulihi ta'ala
wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul haydul abyadu minal haydil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Makan dan minumlah kalian sehingga jelas ya benang putih dari benang hitam minal fajri, yaitu fajar. Fajar itu ada dua ya, kalau di malam itu sebenarnya di jam 3 itu juga kadang sudah ada terang di timur, tapi setelah itu hilang. Nah, terus berikutnya muncul yang berikutnya namanya fajar shodiq. Nah, ini fajar yang beneran muncul. Famatimmu ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sehingga terbit malam, maksudnya tenggelamnya matahari. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, dan janganlah kalian menggauli istri-istrimu sedangkan kamu beriktikaf di masjid. Ini nanti ada bahasan iktikaf ya. Kalau sudah berniat iktikaf di masjid, jangan sekali pulang nyicip istrinya nanti ya, jangan, nggak boleh ya. Kalau sudah berniat iktikaf, nah nanti Anda masih free lah ya. Berniat iktikaf saja, nggak ada ganjelan pengen ini dan pengen itu gitu ya. Tapi nanti kalau sudah berkeluarga itu sangat berat ya, sangat berat. Ini yang sudah bersuami istri. Nah, semoga saja Anda nanti segera menyusul ya. Iya. Berikutnya Anda semuanya. Nah, ini nggak usah dijelaskan ya, ini adalah penjelasan hadis saja, nggak usah dijelaskan. Rukun berikutnya tadi wal jima'u, bahwasanya jima atau berhubungan badan ini bagian rukun dari puasa untuk ditinggalkan. Nah, kalau melakukan ini nanti ada kafaratnya, ada dendanya. Dendanya sangat berat ya. Nanti kita akan bahas di waktu berikutnya. Wa ta'ammudu al-qai. Ya, bahwasanya ini al-imsak ta'ammud al-qai, yaitu menjaga dari muntah. Nah, ini kesengajaan muntah. Nah, ini harus dijaga ya, harus dijaga. Karena kalau muntah ini nggak dijaga, kadang-kadang kan orang apa ya? Ini karena makan kekenyangan gitu ya. Ini pengen dimuntahin karena nggak enak. Sudah biarin saja, dibiarkan saja. Kalau ada makan kekenyangan, minum kekenyangan, mestinya kata Rasul berhentilah makan sebelum kenyang. Tapi ini terlanjur semangat gitu, nggak kerasa makan sambil ngobrol kekenyangan. Ternyata nggak enak di perutnya. Nah, pengen kerasa muntah. Nah, ini ditahan saja. Bagaimana kalau nanti muntah sendiri? Kalau muntah sendirinya nanti hukumnya tersendiri. Nah, nanti ada hukum. Tapi nanti kalau dimuntahkan, nah ini termasuk batal puasanya. Nah, ini keterangan penjelasan hadis Nabi rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dhara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada'un. Barang siapa yang dara'ahu ini apa ya, didorong, menahan enggak kuat al-qai'un apa muntah, wa huwa sha'imun dan dia berpuasa, falaysa 'alaihi qada'un, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha. Tidak ada kewajiban baginya mengqadha ya. Ini kalau enggak disengaja. Tapi kalau disengaja, wa ini istaqa'a falyaqdi. Ya, kalau seandainya, nah ini istaqa'a. Nah, ini apabila dia ini memaksakan diri memuntahkan, falyaqdi, dia wajib menutup hutang puasanya, mengqadha gitu ya, seperti itu. Ya, wa ta'ammudan ini rukunnya puasa tadi ada 4 gitu ya. Niat, imsak anil akli wasyurbi, al imsaku anil jima', wa ta'ammudi al-qai. Sekarang walladzi yuftiru bihi as-shaim asyra asya'a ya. Yang membatalkan puasa. Nah, ini yang membatalkan puasa itu ada 10 perkara. Nah, ini kita bahas satu persatu. Ya, ma wasala amdan ilal jawfi awir rasi, segala sesuatu apa yang masuk, nah ini ya, amdan secara sengaja
ilal jaufi sampai perut atau rongga yang paling dalam, awir rosi atau kepala. Segala sesuatu yang masuk, baik dari mulut, dari hidung maupun dari telinga. Nah, ini membatalkan puasa ya. Anda coba-coba ngemut apa ini ya, kelereng gitu ya, kelereng. Nah, ini sambil lompat-lompat ketelan. Nah, ini ya, ini bahaya ini ya. Ya ini udah tahu nanti kalau ketelan batal masih demot aja gitu ya. Nah, ini bahaya. Enggak boleh ya. Nah, karena mawasal amdan ila jawfi war ra'si membatalkan puasa. Begitu. Termasuk nanti obat kalau dimasukkan dari telinga yang obat tetes itu, obat cair kalau bisa sampai ke dalam bisa batal. Hidung umpamanya juga sama, begitu ya. Nah, ini makanya hati-hati. Yang berikutnya wal huknatu fi ahadis sabilain, yaitu menyuntikkan, memasukkan sesuatu fi ahadis sabilain, dua jalan, yaitu kubul dan dubur. Ini juga sama. Tadi kalau mulut, hidung, telinga, sekarang bawah ya. Ini alat kelamin. Ini kalau dimasukin sesuatu juga batal puasanya ya. Terus di tuburnya juga sama. Anda susah. Nah, ini karena susah ngedengerin nggak keluar-keluar, pakai ditembak pakai mikrolat, jebret gitu ya. Iya. Terus keluar reoknya. Puasanya nah, ya ini saja ya. Insya Allah kalau lagi puasa ini untuk BAB-nya insya Allah bisa nahan gitu ya. Iya. Ini juga batal. Yang ketiga wal qai'u amdan, tadi sudah dibahas, yaitu muntah dengan sengaja. Nah, Anda kalau sengaja memuntahkan sesuatu, ini juga batal puasanya. Termasuk Anda umpamanya tadi sahur, nanti kalau hidup bertetangga di sini aman, semua halal. Kalau di rumah nanti nggak tahu-tahu dapat kiriman untuk sahur sate. Wah, ini satenya enak banget ini ya, dimakan enak, bisa nambah nasinya, begitu, nambah lagi. Ternyata jam 8 dikasih tahu sama tetangga yang lain, Pak, tadi malam dapat kiriman ya? Iya. Dimakan Pak? Iya dimakan. Emang apa Pak? Itu sate ular. Wah. Ternyata sate ular atau babi begitu ya. Nah, ini kalau ketahuan babi dan ular di siang hari, biarin saja, nggak usah dikeluarkan. Berarti Anda pernah makan babi, merasakan ular gitu ya. Dosa nggak kira-kira? Dosa nggak? Enggak, karena tidak tahu gitu ya. Iya, karena tidak tahu maka tidak berdosa gitu ya. Iya. Harus dimuntahkan, jangan, nggak usah dimuntahkan. Kalau dimuntahkan puasanya malah batal gitu ya, batal puasa. Biarin saja. Rufi al-qalam gitu ya. Iya, insya Allah dimaafkan oleh Allah karena ketidaktahuan kita. Ya. Wal wat'u amdan fil farji, yaitu bersetubuh di bertemunya dua alat kelamin di kemaluan masing-masing. Nah, ini bahasan reproduksi kelas 11 gitu ya. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau wat'inya? Nah, ini di tempat selain itu. Nah, berarti tidak batal. Umpamanya suami istri iseng-iseng begitu ya, iya, melakukan itu tidak di kelamin, nah, laki-laki ke perempuannya begitu ya. Nah, ini tidak batal, tapi nanti bisa mengurangi pahala puasa, masa puasa melakukan itu ya. Mohon maaf, ini karena fikih ini harus dibahas ya. Mohon maaf, ini harus dibahas begitu supaya jelas gitu ya, seperti itu. Sekali lagi, selain itu ya tidak batal gitu ya. Tetapi tadi hati-hati gitu. Walaupun tidak batal tapi hati-hati. Yang kelima wa inzal turun atau keluar, maksudnya ini wa inzalul mani, keluarnya sperma an mubasyaratin karena bersentuhan. Nah, ini karena bersentuhan, maksudnya hubungan suami istri juga begitu ya. Kalau tadi inzalul mani an mubasyarah, tadi al wat'u berhubungan. Tapi ini inzalul mani
keluarnya sperma untuk laki-laki ini karena mubasyarah, bersentuhan. Nah, bersentuhan di sini banyak hal ya. Bersentuhan banyak hal. Maka kita baca coba di keterangannya. Inzalul mani bisababi lamsin au takbilin wa nahwin dzalik. Bahwasanya keluarnya sperma itu disebabkan karena sentuhan atau karena ciuman atau yang lainnya. Ini yang suami istri umpamanya siang-siang Ramadan setelah terbitnya fajar, nah ini nggak boleh ya, tidak diperbolehkan, harus dijaga begitu ya. Nah, kalau sampai bersentuhan dan keluar ini membatalkan puasa. Anda umpamanya iseng-iseng pegang-pegang alatnya sendiri begitu ya. Ini hati-hati, tahu-tahu wah ini keluar gitu ya. Ini juga batal puasanya. Nah ini hati-hati khusus yang cowok ya. Mohon maaf ya putri ya, ini karena fikih harus dibahas gitu ya. Ya, atau tidak mubasyarah tetapi sesuatu yang mengarah ke sana. Nonton film ini juga haram, tidak boleh ya, tidak diperbolehkan ya. Kalau nonton film begituan itu berarti kamu nonton aurat orang lain dan keluar, maka batal puasanya. Sudah berdosa juga batal puasanya gitu ya. Nah, seperti itu ya. Keterangannya apa ini? Ya, yang berikutnya wal haidu haid gitu ya. Maka ketika yang ibu-ibu maupun yang remaja putri atau ananda putri ini ketika puasa sudah ikut pagi sudah niat sampai duhur puasa, terus asar juga masih puasa, kurang 5 menit adzan, tahu-tahu berat begitu ya. Ya keluar gitu ya haidnya, maka batal puasanya. Nggak ada diskon, nggak ada gitu ya, nggak ada diskon. Kurang semenit, nah ini juga tetap batal puasanya gitu ya, haid gitu. Wanifas sudah nifas, ini khusus yang melahirkan gitu ya, melahirkan terus mengeluarkan darah. Ini kalau mengeluarkan darah ini juga batal puasanya. Yang ke-8 wal junun atau gila. Ternyata nama juga ya. Gila. Ini tadi sudah dibahas ya, bahwasanya orang gila atau ya tidak waras ini batal puasanya. Tadi pagi puasa, jam 9 puasa, jam 12 puasa, tahu-tahu gila aja gitu ya. Yang nggak tahu penyebabnya gitu. Gila terus berikutnya gila lagi gitu. Itu tidak berkewajiban berpuasa ya. Seperti itu. Atau batal puasanya yang tadi dilakukan. Yang ke-9 adalah ar-riddatu keluar dari Islam. Ya, ini keluar dari Islam otomatis gitu ya, karena dia mendeklarasikan diri keluar dari agama, otomatis lepas semuanya ya. Yang tadinya puasa kepencut, tertarik dengan omongan propaganda orang lain, akhirnya pindah agama, maka batal puasanya. Keterangannya apa ini? Li khuruji man qamat bi hadhil umur an ahliyatil ibadah. Bahwasanya orang tadi itu sudah keluar gitu ya dari kompetensi untuk melakukan ibadah karena keluar dari agama Islam. Wa yustahabbu fi shaumi thalathati asya. Ya, bahwasanya puasa itu disunahkan dalam 3 hal gitu ya. Sunnah puasa ada 3. Yang pertama takjilul fitri, yaitu mensegerakan. Sekarang kita membahas sunnah-sunnah puasa sedikit begitu ya, tambahan sedikit. Takjilul fitri yaitu menyegerakan berbuka, fitrah ya. Takjilul fitri menyegerakan berbuka. Nah, makanya ketika adzan tiba segeralah berbuka, jangan sombong ya. Adzan tiba langsung sholat. Nah ini jangan. Sunnahnya puasa adalah berbuka dulu. Berbuka dulu. Nah ini karena Anda mentang-mentang saya biar dikatakan khusyuk, dikatakan alim, dikatakan taat, paling taat, sholat.
enggak, sunnahnya tidak begitu gitu ya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim an Syahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Nah, manusia itu akan selalu dalam kebaikan apabila selamanya dia ajjalul fitra, menyegerakan berbuka. Maka berbuka dulu. Berbukanya dengan apa? Wal afdalu ayyuftira ala tamarat aw qalilin min ma'in, yaitu berbuka dengan beberapa kurma atau sedikit air. Dengan kurma. Sini tiap hari kurma ya. Tiap hari kurma? Alhamdulillah ya. Sunnah Nabi. Iya. Thumma yusallil maghrib, kemudian salat maghrib, thumma yatanawalu ta'ama in aradahu. Setelah salat maghrib makan besar, makan beratnya setelah maghrib, begitu ya. Nah, ini anna Rasulullah SAW kana idza kana sha'iman, apabila Rasulullah SAW puasa, lam yusalli hatta yutir bi rutabin. Rasul saja itu tidak sholat terlebih dahulu hatta hatta yuta birutobin, sehingga beliaunya itu diberikan rutob, yaitu kurma basah. Nah, kurma basah ini biasanya di musim panas gitu ya. Kurma basah di kita ada nggak ya kurma basah? Kurma baru petik ya, masih segar gitu ya. Au main atau air, fayakulu aw yashrabu, kemudian beliaunya makan atau minum. Fa idza kana fi syita lam yusalli hatta natihi bitamarin aw ma'in. Apabila di musim dingin, beliau tidak sholat sehingga kami mendatangkan kepada beliau, nah ini apa, tamar, yaitu kurma kering atau air gitu ya. Jadi musim, kalau ini masa Rasul sih ya, kita juga bisa kalau lagi di Arab gitu. Musim panas dengan rutab, musim dingin dengan kurma. Yang kedua wa ta'khir sahur, dan yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Wa ketiga wa tarkul hujri minal kalami, itu meninggalkan kata-kata jorok dan kata-kata jorok, hujr. Nah, ini fahish ya, al-batil minal kalam, dari perkataan-perkataan. Ini bisa dilanjutkan pertemuan berikutnya. Baik anak-anak semuanya, kurang lebih mohon maaf apabila ada kekurangan. Insyaallah kita kaji hari minggu depan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.